Kalian pernah dengar pantangan ini nggak? Coba bayangkan, kalian baru saja pindah ke sebuah rumah tua yang sudah bertahun-tahun kosong. Harganya sangat murah, terlalu murah bahkan. Lalu di sudut ruangan, kalian menemukan sebuah barang tua yang sengaja ditutupi oleh kain hitam yang sudah berdebu dan usang. Apa yang akan kalian lakukan? Mengabaikannya? Atau rasa penasaran kalian menang dan kalian menarik kain itu? Coba tulis di kolom komentar sekarang, apa pantangan paling aneh di daerah kalian soal rumah kosong? Karena malam ini, gue bakal ceritain sebuah kisah nyata tentang seseorang yang melanggar aturan sederhana itu. Kisah tentang seorang pemuda bernama Arya, yang harus membayar mahal karena tidak percaya pada hal-hal yang tidak kasat mata. Siapkan mental kalian, pakai earphone, dan jangan lihat ke belakang. Cerita ini dimulai bulan lalu. Arya, seorang anak rantau dari Jakarta, baru saja memutuskan untuk pindah ke pinggiran kota Bandung. Dia muak. Malam sebelumnya, Arya bertengkar hebat dengan ayah dan ibunya. Sebuah pertengkaran klasik tentang kebebasan dan pilihan hidup, yang berujung pada Arya mengemasi barang-barangnya dalam satu koper dan pergi begitu saja. Ego masa muda memang seringkali menutup mata dari akal sehat. Arya mencari tempat yang jauh, tenang, dan murah. Lewat seorang kenalan, dia menyewa sebuah rumah peninggalan zaman Belanda di daerah atas Bandung. Rumah itu besar, terlalu besar untuk ditinggali sendirian. Terasnya luas dengan pilar-pilar tebal, tapi catnya sudah banyak yang mengelupas. Saat pertama kali Arya menginjakkan kaki di ruang tamu, ada hawa dingin yang langsung merayap naik dari telapak kakinya. Bukan dingin udara Bandung yang menyegarkan, tapi dingin yang lembab, dingin yang mati. Udara di dalam rumah itu berbau seperti perpaduan antara kayu lapuk, debu tebal, dan samar-samar, wangi kapur barus. Di bagian belakang rumah itu langsung berbatasan dengan pekarangan tanah yang cukup luas. Tidak ada pagar pembatas, hanya sebuah rumpun pohon bambu tua yang sangat rimbun. Saking rimbunnya, cahaya matahari sore pun kesulitan untuk menembus masuk ke area dapur. Gelap dan selalu teduh. Arya mulai membongkar barang bawaannya. Dia membersihkan ruang tamu seadanya. Di saat itulah matanya tertuju pada sebuah benda di sudut ruangan, tepat di lorong sempit yang mengarah ke dapur. Sebuah benda tinggi menjulang, ditutupi oleh kain hitam pekat yang sudah sangat kusam. Arya berjalan mendekat. Debu beterbangan saat dia menyentuh kain itu. Tanpa berpikir panjang dan tanpa sedikit pun rasa curiga, Arya menarik kain hitam tersebut. Seret. Di balik kain itu, berdirilah sebuah cermin antik setinggi manusia. Bingkainya terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang sangat rumit. Ukirannya sedikit aneh, meliuk-liuk menyerupai akar pohon yang saling melilit. Kacanya agak buram, dipenuhi bercak-bercak kecoklatan termakan usia. Tapi bayangan Arya terpantul jelas di sana. Arya hanya tersenyum kecil. Sayang sekali barang antik dan bagus seperti ini malah ditutupi, batinnya. Dia membiarkan cermin itu terbuka. Tanpa dia sadari, dia baru saja membuka mata dari sesuatu yang selama ini tertidur lelap di rumah itu. Sore menjelang malam, langit Bandung mulai berwarna jingga kemerahan. Arya duduk sendirian di atas kasur lipatnya di kamar depan. Dia menatap layar HP-nya yang gelap. Tidak ada satupun pesan masuk dari ayah atau ibunya. Di tengah keheningan rumah besar itu, dinding pertahanan ego Arya sedikit runtuh. Andai saja gue nggak sekeras kepala itu, mungkin sekarang gue lagi duduk di meja makan, nyium aroma masakan ibu. Batin Arya merasakan nyeri yang mendadak menusuk dadanya. Dia rindu keluarganya. Sangat rindu. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk menekan tombol panggil. Kesepian mulai merengkuhnya.
bercampur dengan keheningan rumah tua yang terasa semakin menekan dadanya. Keesokan paginya, ada ketukan di pintu depan. Pak Jajang, ketua RT setempat, datang berkunjung. Pria paruh baya dengan kopiah hitam itu berniat memberikan kunci duplikat dan mengecek keadaan penghuni baru. Orangnya sangat ramah, khas orang Sunda yang murah senyum. Mereka berbincang sebentar di teras. Namun, saat Pak Jajang hendak pamit pulang, matanya tidak sengaja melirik ke dalam rumah, tepat ke arah lorong dapur, tepat ke arah cermin antik yang kini sudah tidak lagi tertutup kain hitam. Senyum di wajah Pak Jajang seketika lenyap, wajahnya berubah pucat pasi. Dia menelan ludah, lalu menatap Arya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada ketakutan di sana. Pak Jajang melangkah maju, menepuk pundak Arya pelan, sangat pelan. Suaranya berubah menjadi bisikan yang parau. "Jang Arya, Bapak cuma mau pesan satu hal. Tolong diingat baik-baik, ya?" Arya mengernyitkan dahi. "Ada apa, Pak? Di sini kan sepi, Jang. Apalagi di belakang itu langsung berbatasan sama kebun bambu tua. Kalau nanti malam atau malam kapanpun..." Jang Arya dengar suara orang menyapu halaman pakai sapu lidi di belakang rumah. Pak Jajang mengambil napas panjang. Setelah waktu maghrib, jangan pernah sekali-kali Jang Arya buka pintu dapur ya. Apapun yang terjadi biarkan saja, pura-pura tidak dengar." Arya tertawa canggung. Otak rasionalnya sebagai anak kota langsung menolak. "Oh siap, Pak. Paling itu tetangga belakang lagi bersih-bersih daun bambu kan, Pak?" Pak Jajang tidak tertawa. Dia menatap mata Arya dalam-dalam. "Tidak ada tetangga di belakang rumah ini, Jang. Mentok tebing. Pokoknya jangan pernah dibuka." Setelah mengatakan itu, Pak Jajang buru-buru pergi, seolah tidak ingin berlama-lama di pekarangan rumah tersebut, meninggalkan Arya yang berdiri kebingungan. Hari itu berlalu, tapi peringatan aneh dari Pak RT terus berputar-putar di kepala Arya bak kaset rusak. Kenapa tidak boleh buka pintu dapur? Siapa yang mau menyapu halaman malam-malam di kebun bambu yang gelap gulita? Hingga akhirnya malam pertama yang sesungguhnya pun tiba. Jam menunjukkan pukul 11 malam lewat. Arya sudah berbaring di kasurnya setengah terlelap. Udara malam Bandung sedang dingin-dinginnya. Angin berhembus cukup kencang dari celah ventilasi. Dari arah belakang rumah, terdengar suara daun-daun bambu yang saling bergesekan diterpa angin. Shh, shh. Suaranya menderu, menciptakan alunan nada alam yang sedikit membuat bulu kuduk berdiri. Arya menarik selimutnya lebih ke atas, mencoba memejamkan mata. Namun, beberapa menit kemudian, di sela-sela suara desiran angin dan gesekan daun bambu itu, indera pendengaran Arya menangkap sebuah suara lain. Suara yang ritmis, jelas. Berasal dari halaman belakang, tepat di luar pintu dapurnya. Srek, srek, srek. Mata Arya seketika terbuka lebar, jantungnya berdegup kencang. Napasnya tertahan di tenggorokan. Itu suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah berkerikil. Srek, srek, srek. Siapa atau apa yang sedang menyapu di kebun bambu jam 11 malam? Srek, srek, srek. Coba kalian posisikan diri kalian jadi Arya. Sendirian di rumah tua peninggalan Belanda yang luasnya kebangetan. Jam 11 malam lewat. Di luar gelap gulita, cuman ada kebun bambu liar. Lalu tiba-tiba ada suara orang nyapu di halaman belakang. Kalian bakal ngapain? Lari ngelewatin pintu depan, sembunyi di bawah selimut sambil baca doa, atau malah kepo ngintip dari jendela? Arya, dia memilih diam, kaku di atas kasur. Logika anak kotanya masih berusaha keras mengambil alih rasa takut yang mulai merayap naik ke tengkuk. Paling angin, gumamnya pelan,
mencoba mensugesti diri sendiri. Angin kenceng, ranting bambu bergesekan sama tanah kerikil. Udah, gitu doang. Atau mungkin ada tetangga iseng yang kurang kerjaan. Ya, masuk akal kan? Semakin keras suara srek-srek itu terdengar, semakin kuat Arya memejamkan mata, memaksakan dirinya untuk tidur sampai akhirnya rasa lelah benar-benar menumbangkannya. Pagi harinya, semua terasa normal. Matahari pagi Bandung yang hangat seolah menertawakan ketakutan Arya semalam. Pintu dapur masih tertutup rapat, nggak ada apa-apa di belakang. Tuh kan, cuman perasaan gue aja. Batinnya lega. Tapi, ketenangan itu cuman ilusi. Itu cuman permulaan dari teror yang sesungguhnya. Memasuki hari kedua dan ketiga, hawa rumah itu mulai berubah. Kalian tahu kan rasanya masuk ke ruangan ber-AC, dinginnya bikin sejuk. Tapi dingin di rumah ini beda. Dinginnya itu bikin tulang linu, hampa. Dan anehnya, hawa dingin terpusat itu selalu berasa paling kuat di satu titik. Lorong sempit menuju dapur. Tepat di mana cermin antik tanpa penutup itu berdiri bersandar di dinding. Sore menjelang maghrib di hari ketiga. Hujan rintik mulai turun membasahi bumi Pasundan. Arya duduk sendirian di ruang tamu menatap layar HP-nya yang menyala redup. Kontak ibunya terpampang di layar, ibu jarinya melayang ragu di atas tombol call. Gue kangen banget. Batinnya menjerit pelan. Pertahanannya nyaris runtuh. Kangen dengar suara ibu marah-marah. Kangen masakan rumah. Arya menelan ludah, menahan sesak di dadanya. Dia di sini sendirian. Kedinginan di rumah yang asing. Seandainya dia mau sedikit saja menurunkan gengsinya malam itu, minta maaf. Pasti dia nggak perlu luntang-lantung menyewa rumah semurah ini. Tapi bayangan pertengkaran hebat malam itu kembali berputar. Egonya kembali mengeras bak batu karang. Gah, gue bisa buktiin gue bisa mandiri, desisnya. Dia mematikan layar HP dan melemparnya ke sofa. Arya memilih memendam rasa rindu dan penyesalan itu sendirian. Tapi entah kenapa, perasaan sedih, marah, dan sepi yang memancar dari diri Arya itu seolah diserap rakus oleh dinding-dinding rumah tua tersebut, membuat suasananya terasa semakin berat dan suram. Malam harinya, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Arya terpaksa begadang di ruang tengah karena ada kerjaan freelance yang harus diselesaikan. Matanya sepet, tenggorokannya kering, dia butuh kopi. Mau tidak mau, dia harus berjalan melewati lorong menuju dapur. Lampu lorong sengaja dia nyalakan terang benderang. Saat dia sedang berdiri di depan kompor, menunggu air mendidih, perlahan-lahan. Ada aroma asing yang menyapu indera penciumannya. Bukan bau debu, bukan bau kapur barus atau kayu lapuk seperti hari pertama. Itu wangi bunga melati, sangat pekat, sangat manis. Sampai-sampai bikin mual dan pusing. Wangi itu seolah menguar dari belakang tengkuknya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Arya mengendus udara. Wangi apaan nih? Di belakang ada yang nanam melati malam-malam begini. Gumamnya. Bulu kuduknya serentak meremang. Suhu udara di dapur mendadak turun drastis, membuat napasnya mengeluarkan asap tipis. Perasaannya mulai nggak enak. Sambil memegang cangkir kopinya, Arya berjalan cepat meninggalkan dapur. Dia setengah berlari melewati lorong sempit itu. Melewati cermin antik kayu jati. Secara refleks, tanpa bisa dicegah, ekor matanya melirik ke arah cermin. Langkah kaki Arya terhenti mendadak. Jantungnya seakan dipukul palu godam. Kopi panas di cangkirnya nyaris tumpah ke lantai. Di dalam pantulan cermin itu, Arya tidak sendirian. Di sudut tergelap lorong dapur, tepat di belakang pantulan tubuhnya, ada sebuah siluet hitam. Tingginya melebihi pintu. Berdiri kaku, tidak bergerak sedikit pun menghadap lurus ke arah punggung Arya. Darah Arya berdesir hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur dari pelipisnya.
Dengan sisa keberanian yang ada, perlahan-lahan, sangat perlahan, dia memutar tubuhnya, menatap langsung ke arah lorong dapur di belakangnya. Kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Lorong itu terang, benderang, dan sunyi. Arya mengusap wajahnya kasar, membuang napas panjang yang sedari tadi ditahannya. Gila, sumpah gue kurang tidur nih pasti. Halusinasi, gumamnya memaksakan tawa sumbang. Logikanya masih terus mencari pembenaran. Dia bergegas kembali ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat, dan menyalakan semua lampu. Hari berganti pagi. Hari keempat. Arya terbangun dengan kepala berdenyut nyeri. Cuaca cerah. Dia merasa butuh udara segar untuk menghilangkan sisa ketakutan semalam. Dia berjalan ke dapur, berniat membuka pintu belakang yang menghadap ke kebun bambu. Toh, ini sudah pagi, pikirnya. Pantangan Pak RT kan cuma sehabis maghrib. Tangannya memutar kenop dan menarik pintu kayu itu terbuka. Cahaya matahari pagi menyilaukan matanya sesaat. Namun, saat matanya menunduk menatap ubin di ambang pintu, udara di paru-paru Arya seolah tersedot habis. Ada jejak tanah basah di sana. Jejak lumpur cokelat kemerahan. Itu bukan jejak sepatu. Bukan juga jejak kaki orang dewasa pada umumnya. Jejak itu berupa telapak kaki telanjang yang ukurannya sangat kecil, sangat ramping. Seperti seseorang yang berjalan berjinjit menahan berat badan. Dan yang membuat seluruh tubuh Arya kaku membeku karena panik adalah arah jejak kaki lumpur itu. Jejak itu tidak berawal dari luar kebun bambu menuju ke dalam rumah. Jejak basah itu bermula dari dalam lorong dapurnya, mengarah keluar melewati ambang pintu. Semalam, ada sesuatu yang berjalan mondar-mandir di dalam rumahnya, dan sesuatu itu baru saja keluar menuju kebun bambu saat menjelang pagi. Coba bayangkan posisi Arya sekarang. Malam keempat, langit Bandung. Seolah tahu ada sesuatu yang enggak beres sedang mengintai. Hujan rintik mulai turun sejak sore, membawa awan abu-abu pekat yang menggantung rendah di atas atap rumah tua itu. Jam 8 malam, pet, listrik mendadak padam. Ada sekalian tahu kan rasanya mati lampu di rumah sebesar itu, sendirian, di tengah hujan. Gelapnya itu pekat, menekan. Bikin napas terasa sesak. Arya buru-buru meraba-raba laci meja, mencari lilin cadangan. Ketemu, pemantik dinyalakan. Cahaya kuning kemerahan berpendar lemah, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari aneh di dinding retak. Arya duduk meringkuk di sofa ruang tamu, sambil memeluk lutut. Suasana hening, cuma terdengar ritme rintik hujan yang memukul genteng. Lalu, di tengah keheningan yang mencekam itu, srek, srek, srek. Suara itu datang lagi, dari halaman belakang. Dari kebun bambu yang gelap gulita, tubuh Arya seketika menegang. Jantungnya berdegup kencang bak jenderang perang. Kali ini, suaranya jauh lebih keras, lebih jelas dari malam-malam sebelumnya. Tapi, ada yang berbeda malam ini. Sesuatu yang membuat darah Arya berdesir. Di sela-sela suara sapuan lidi di atas tanah kerikil itu, ada suara lain yang menyelinap masuk. Suara isak tangis. Hiks, hiks. Suaranya tipis, bergetar, dan melengking pelan. Seperti suara tangisan anak kecil, atau mungkin seorang perempuan. Tangisan itu terdengar sangat menyedihkan, penuh keputusasaan, dan asalnya persis dari balik pintu kayu dapurnya. Napas Arya memburu. Dia menelan ludah. Kata-kata Pak RT mendadak terngiang kembali, berputar-putar di kepalanya bagai kaset rusak. Kalau dengar suara sapu lidi habis maghrib, jangan pernah buka pintu dapur ya. Apapun yang terjadi, biarkan saja. Tapi, nurani Arya memberontak hebat. Di balik gengsinya yang tinggi pada orang tua, dia pada dasarnya adalah pemuda dengan empati yang besar. Di luar sana sedang hujan deras, gelap,
dan sangat dingin. Bagaimana kalau itu benar-benar anak kecil dari kampung sebelah yang tersesat di kebun bambu? Bagaimana kalau ada perempuan yang sedang kesakitan dan butuh pertolongan darurat? Gila aja kalau gue diem doang. Padahal ada orang nangis minta tolong di luar. Batin Arya bergejolak keras. Rasa kemanusiaannya berlomba menekan rasa takutnya. Otak rasionalnya masih saja buta, menolak keras keberadaan hal mistis. Dengan tangan gemetar yang memegang sebatang lilin, Arya berdiri. Dia melangkah pelan, sangat pelan, melewati lorong sempit itu. Melewati cermin antik berukir jati yang kini memantulkan cahaya lilinnya yang bergoyang-goyang. Hawa di lorong itu tiba-tiba anjlok. Begitu dingin hingga menggigit pori-pori kulitnya. Tangisan itu semakin jelas terdengar. Tolong, dingin. Suaranya terdengar sangat-sangat dekat. Kini hanya dipisahkan oleh selembar pintu kayu tipis. Arya berdiri kaku tepat di depan pintu dapur. Tangannya perlahan terulur ke depan, memegang kenop bulat yang terasa sedingin balok es. "Siapa di luar?" panggil Arya dengan suara parau dan bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara srek, srek, yang mendadak berhenti total, digantikan oleh isak tangis yang kini terdengar semakin memilukan dan menyayat hati. Glek. Arya menelan ludah kasar. Dia memutar kunci pintu. Klek. Dan dia menarik pintu itu terbuka lebar. Pantangan itu resmi dilanggar. Seketika itu juga, alih-alih melihat seseorang, angin malam yang luar biasa dingin berhembus kencang menerpa wajahnya. Angin itu membawa aroma yang sangat menjijikkan. Campuran bau anyir, tanah basah, bau bangkai busuk, dan wangi bunga melati yang sangat pekat sampai bikin mual. Push! Api lilin di tangan Arya mati seketika. Gelap gulita. Arya membelalakkan mata, mencoba menembus pekatnya malam di kebun bambu sana. Kosong. Sama sekali tidak ada anak kecil. Tidak ada perempuan menangis. Hanya ada rumpun bambu yang bergoyang liar ditiup angin. Tiba-tiba, dari kejauhan, memecah suara hujan. Terdengar lolongan anjing peliharaan warga yang bersahut-sahutan. Au! Suaranya panjang, merintih. Sebuah tanda khas di Indonesia bahwa hewan-hewan itu sedang melihat sesuatu yang tidak kasat mata melintas. Bulu kuduk Arya meremang hebat sampai ke ubun-ubun. Dia baru sadar. Instingnya menjerit. Dia telah melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal. Baru saja kakinya berniat mundur untuk lari ke dalam. Pintu kayu di hadapannya dibanting tertutup dengan kekuatan yang luar biasa brutal. Sangat keras sampai dinding rumah bergetar dan engselnya menjerit. Itu bukan tiupan angin. Halo. Ada tenaga tak kasat mata yang Masih mendorongnya dari luar. Mau diambil kapan ya? Arya terperanjat hebat, terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak dinding lorong dapur. Jantungnya serasa mau pecah. Dadanya naik turun dengan cepat, memburu oksigen. Gelap pekat. Dia bahkan tidak bisa melihat jari tangannya sendiri. Dia meraba-raba dinding dengan panik, berusaha menemukan jalan kembali ke ruang tamu. Lorong itu entah kenapa terasa aneh, seolah memanjang berkali-kali lipat. Udaranya sangat pengap, mencekik leher. Tiba-tiba, kilat menyambar terang di langit malam. Cahayanya yang putih kebiruan menembus masuk dari celah ventilasi di atas pintu depan. Kilatan cahaya itu hanya berlangsung sepersekian detik, tapi itu cukup. Sangat cukup untuk membuat darah Arya berhenti mengalir. Cahaya kilat itu menyorot langsung ke arah cermin antik di lorong tersebut. Dan di dalam pantulan cermin itu, Arya melihatnya. Dia melihat pantulan dirinya sendiri yang sedang bersandar kaku di dinding dengan wajah pucat pasi. Dan tepat di belakang punggungnya, berjarak tak sampai sejengkal dari lehernya,
berdiri sesosok tubuh membungkuk berbaju putih kusam yang penuh bercak tanah basah. Dengan rambut hitam kusut Masai yang menjuntai ke depan, menutupi seluruh wajahnya. Kalian tahu apa yang lebih menakutkan dari melihat hantu? Sadar bahwa selama ini kalian berdiri tepat 1 jengkal di depannya. Cahaya kilat itu lenyap, menyisakan kegelapan yang 10 kali lipat lebih pekat. Arya membeku. Napasnya putus-putus. Otaknya memerintahkan kakinya untuk lari. Oh, tapi tubuhnya kaku seperti dipaku ke lantai. Dengan gerakan patah-patah seolah lehernya berkarat, Arya menoleh ke belakang. Tidak ada cahaya, tapi dalam keremangan itu, pandangannya menangkap sebuah siluet. Sosok itu tidak jelas wajahnya, tertutup oleh rambut hitam, legam yang basah, kusut, dan menjuntai hingga ke perut. Baju yang dikenakannya berwarna putih kusam, penuh noda tanah merah. Tapi bukan wujudnya yang bikin Arya nyaris kehilangan kewarasan, melainkan baunya. Lihat, Bu, Bau ini bangkai yang sangat warisan busuk, budayanya. menyengat Lihat hidung, budayanya. bercampur aduk dengan wangi bunga melati yang kelewat manis, Iya kan? bikin perut Arya mual hebat. Lalu, mata Arya bergerak turun ke bawah, ke arah ujung gaun kusam itu. Sosok itu, kakinya tidak menapak lantai. Dia mengambang sekitar 1 jengkal dari ubin dapur yang dingin. Perang! Suara pecahan kaca meledak di telinga Arya. Cermin antik dari kayu jati itu retak 1000 dengan sendirinya. Pecahan kacanya berhamburan ke lantai. Buktinya nyata. Ini bukan halusinasi. Ini bukan kurang tidur. Sosok di depannya ini benar-benar ada. Tanda bahaya di otak Arya akhirnya meledak. Arya! Arya berteriak sekuat tenaga. Adrenalin memompa darahnya dengan gila-gilaan. Dia berbalik, berniat lari sekencang-kencangnya menuju pintu depan. Tapi, ada yang salah. Ruang tamu yang biasanya cuma berjarak 10 langkah dari lorong itu tiba-tiba terasa sangat jauh. Arya berlari, dan berlari dalam gelap. Tapi ujung ruangan itu seolah terus menjauh. Lorong itu memanjang dengan sendirinya. Dinding-dinding di sekitarnya seakan merapat, mencekik napasnya. Dimensi ruang di rumah tua itu sudah benar-benar dirusak oleh energi gelap yang mendadak bangkit. Sambil terengah-engah, Arya akhirnya berhasil menyentuh pintu depan kayu yang tebal itu. Dia memutar knopnya dengan panik. Ceklek, 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 terkunci. Padahal tadi sore dia sama sekali tidak menguncinya. Arya menarik, mendorong, bahkan menendang pintu itu sekuat tenaga, tidak bergeming sama sekali. Seperti ada batu bertonton yang menahannya dari luar. Udara di sekitarnya mendadak anjlok lagi. Suhu menjadi beku. Arya menoleh perlahan ke belakang. Di ujung lorong yang gelap, sosok putih itu perlahan-lahan melayang mendekat. Tidak ada suara langkah kaki. Hanya ujung gaunnya yang bergesekan dengan udara. Srek! Srek! Mati. Pikiran itu terlintas di kepala Arya. Dia terjebak. Tidak ada jalan lain. Pintu depan terkunci. Satu-satunya jalan keluar hanyalah pintu dapur. Dia harus melewati sosok itu untuk bisa keluar. Dengan sisa-sisa keberanian dan keputusasaan, Arya mengambil ancang-ancang. Dia menutup mata, menahan napas, dan berlari sekencang mungkin menerjang lorong kembali ke arah dapur. Saat dia melewati sosok itu, hawa sedingin es menusuk tulang rusuknya. Bau bangkai itu begitu kuat sampai Arya hampir muntah. Dia meraba pintu dapur, memutarnya kasar, dan terbuka. Arya membuang tubuhnya keluar. Menembus derasnya hujan, lebat Bandung yang membekukan kulit. Dia terus berlari membabi buta ke arah belakang. Masuk ke dalam rimbunnya kebun bambu yang gelap gulita. Lumpur tebal dan licin membuat langkahnya gontai. Bruk! Arya terpeleset dan jatuh tengkurap ke dalam genangan lumpur. Wajahnya kotor, tangannya lecet, terkena ranting bambu yang tajam.
Hujan deras menyamarkan air matanya yang mulai turun. Ya, Arya menangis. Ego anak rantau yang sok kuat itu hancur tak bersisa. Dia ketakutan setengah mati. Gue bisa mati di sini. Ya Tuhan, kalau gue mati malam ini, siapa yang kasih tahu ayah sama ibu? Rintinya pelan, di tengah isak tangis yang tertahan hujan. Monolog batinnya malam ini dipenuhi penyesalan mendalam. Kenapa dia harus bertengkar? Kenapa dia harus kabur ke tempat terkutuk ini hanya demi ego semata? Arya merangkak, mencoba berdiri lagi. Namun, belum sempat dia melangkah. Hihihihi, hihihihi. Langkah Arya terhenti. Suara tawa itu melengking, tipis, bergema dari atas kepalanya. Dari sela-sela pucuk pohon bambu yang bergoyang liar diterpa badai. Tawanya terdengar jauh. Lalu tiba-tiba terasa sangat dekat. Lalu menjauh lagi. Bersahut-sahutan dengan rintik hujan. Arya merinding hebat. Dia merangkak secepat mungkin, mencari tempat sembunyi. Dia menemukan sebuah rumpun bambu yang batangnya sangat besar dan rapat. Dengan tubuh gemetar hebat, Arya meringkuk di balik rumpun itu. Dia menutup telinga rapat-rapat, memejamkan mata, dan berdoa dengan suara putus-putus. Suara tawa itu perlahan memudar. Hanya tersisa suara hujan badai. 1 menit, 2 menit. Arya mulai bisa mengatur napasnya. Apakah dia sudah aman? Apakah sosok itu kehilangan jejaknya di tengah hujan lebat ini? Arya membuka matanya perlahan. Gelap. Hujan. Sepi. Aman. Bisiknya dalam hati, mencoba menenangkan dada yang masih bergemuruh. Namun, saat dia menghela napas lega dan mengira semuanya sudah berakhir, tiba-tiba, dari arah belakang punggungnya, dalam kegelapan pekat rumpun bambu itu, ada sebuah tangan pucat yang luar biasa, dingin dan berlendir basah. Perlahan-lahan merayap naik dan mencengkeram erat bahu kiri Arya. Jantung Arya seakan berhenti berdetak. Darahnya membeku di sekujur tubuh. Sentuhan tangan dingin dan berlendir di bahunya itu terasa sangat nyata. Membawa hawa kematian yang pekat. Gua yakin, kalau kalian ada di posisi Arya saat itu, nyawa kalian berasa udah ditarik separuh. Dengan sisa napas terakhirnya sebelum kesadaran benar-benar hilang, Arya memutar kepalanya secara perlahan, bersiap melihat wajah hancur dari sosok berbaju putih itu. Namun, astagfirullahaladzim, Jang Arya, eling, Jang eling. Sebuah suara serak dan berat mengejutkannya. Cahaya senter yang sangat menyilaukan menyorot tepat ke wajah Arya. Sontak, Arya menutup matanya karena silau. Tangan yang memegang bahunya itu, ternyata hangat. Bukan dingin dan berlendir seperti bayangannya sedetik yang lalu. Bau bangkai itu perlahan memudar, tergantikan oleh bau tanah basah sisa hujan semalam. Arya membuka matanya perlahan. Langit di atasnya sudah berwarna abu-abu terang. Pagi telah tiba. Hujan sudah reda. Dan sosok yang berjongkok di hadapannya dengan wajah panik tak karuan adalah Pak Jajang, sang ketua RT. Beliau sedang patroli pagi keliling kampung saat melihat tubuh Arya tergeletak tengkurap di tengah kebun bambu, penuh lumpur, bak, orang gila. Arya tidak sanggup berkata-kata. Dia menangis sejadi-jadinya, memeluk kaki Pak Jajang. Egonya hancur lebur di atas tanah merah itu. Setengah jam kemudian, Arya sudah duduk di teras rumah Pak RT, menyeruput teh hangat dengan tangan yang masih gemetar hebat. Di sanalah, teka-teki malam jahanam itu akhirnya terjawab. Pak Jajang menatap Arya dengan tatapan iba, namun ada nada tegas dalam suaranya. Bapak kan sudah bilang, Jang, jangan pernah buka pintu dapur kalau dengar suara sapu lidi. Arya menunduk. Itu suara apa sebenarnya, Pak? Pak RT menghela napas panjang. Kebun bambu di belakang rumah itu, dari zaman dulu memang tempat mereka bersarang. Suara sapu lidi itu pertanda kalau yang nunggu di sana sedang jalan-jalan. Pintu dapur rumah, itu adalah jalur perlintasannya. Pak Jajang mengambil jeda sejenak.
membiarkan Arya mencerna kata-katanya. Tapi yang bikin fatal bukan cuma pintu itu, Jang. Waktu pertama kali Bapak lihat cermin antik di lorong itu terbuka, kainnya... Bapak sudah punya firasat buruk. Cermin jati itu bukan pajangan biasa. Itu barang peninggalan orang pintar zaman dulu. Semacam pagar gaib buat nutup portal di lorong itu. Kain hitam itu penyegelnya. Mata Arya terbelalak. Potongan-potongan kejadian aneh itu mulai menyatu di kepalanya. Jang Arya buka kain penyegelnya. Otomatis cermin itu melek lagi. Terus semalam, Jang Arya buka pintu dapur, membiarkan cermin itu berhadapan langsung dengan kebun bambu yang gelap. Itu ibaratnya Jang Arya menggelar karpet merah dan membukakan pintu rumah lebar-lebar untuk perempuan penghuni bambu itu masuk ke dalam. Seketika, hawa dingin kembali merayap di tengkuk Arya saat mengingat wajah tertutup rambut dan bau bangkai semalam. Kesalahan kecil, rasa penasaran, dan pelanggaran terhadap pantangan lokal nyaris merenggut nyawanya. Hari itu juga, tanpa menunggu siang, Arya mengemasi barang-barangnya. Hanya satu koper. Dia tidak peduli dengan sisa uang sewa yang hangus. Dia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah terkutuk itu. Siang harinya, Arya duduk termenung di ruang tunggu terminal Lewi Panjang. Bus jurusan Jakarta sudah bersiap. Di tengah keramaian terminal, Arya menatap layar ponselnya. Jempolnya berhenti di atas kontak bernama Ibu. Ego. Rasa gengsi dan amarah yang selama ini menguasai dirinya luruh tak bersisa, berganti dengan kerinduan yang amat sangat. Pengalaman mendekati maut semalam menampar keras kesadaran Arya. Untuk apa pembuktian diri kalau akhirnya mati konyol di tempat antah berantah? Tempat paling aman di dunia ini. Nyatanya hanyalah rumah di mana keluarganya berada. Dengan tangan sedikit gemetar, Arya menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara parubaya yang terdengar serak di seberang sana menjawab, "Halo, Arya. Ya Allah, nah. Kamu kemana aja? Ibu khawatir banget nyariin kamu." Suara ibunya bergetar. Ada isak tangis yang tertahan. Tidak ada nada marah sedikit pun. Pertahanan Arya jebol. Air matanya tumpah di tengah keramaian terminal. "Ibu, maafin Arya, Bu. Arya salah. Arya mau pulang." Bisiknya terbata-bata. Pelajaran termahal dalam hidup Arya dibayar lunas hari itu. Bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, tapi tempat di mana ada orang-orang yang tulus mendoakan keselamatan kita. Bus pun perlahan melaju, meninggalkan kota Bandung. Membawa Arya kembali ke pelukan keluarganya, meninggalkan trauma dan kisah kelam itu di belakang. Tamat untuk Arya, ya. Tapi untuk rumah itu, tunggu dulu. Mari kita tinggalkan Arya yang sudah aman. Coba kita kembali menengok ke rumah peninggalan Belanda itu sekarang. Matahari sore mulai tenggelam, langit kembali jingga. Rumah itu kembali kosong, sunyi, dan dingin. Pintu depannya terkunci rapat. Di lorong dapur yang temaram, pecahan kaca dari cermin antik jati itu masih berserakan di atas lantai berdebu. Suasana begitu hening. Hingga tiba-tiba, dari arah halaman belakang, menembus celah pintu dapur kayu, terdengar lagi suara ritmis itu. Srek! 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 Suara sapuan lidi di atas tanah kerikil. Pelan, namun pasti. Dan tepat di saat suara itu terdengar, salah satu pecahan kaca cermin yang paling besar di atas lantai perlahan-lahan memantulkan sesuatu. Bukan pantulan langit-langit rumah, melainkan pantulan sebuah bola mata merah yang membelalak lebar. Mata itu berkedip lambat, menatap lurus menembus kaca, menatap tajam ke arah kalian yang sedang membaca cerita ini sekarang. Nah, buat kalian yang lagi sendirian di kamar malam ini, coba cek. Ada cermin yang mengarah ke pintu atau jendela nggak di dekat kalian?
Kalau ada, mending tutup pakai kain. Sekarang juga, karena kita nggak pernah tahu siapa yang sedang melihat dari sisi sebaliknya. Pernah ngalamin kejadian mistis soal cermin atau rumah kosong? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Jangan lupa merinding. Selesai.